kebaikan itu nggak melibatkan kita, Bapak Ibu. Bahkan kita sendiri nggak ikut mengalaminya. Apakah ada kebahagiaan yang tulus untuk menyertai? Begitu ya, karena sebuah hubungan. Gitu. Dan itu benar. Maka hari ini pertanyaan yang kita temukan dalam Injil hari ini adalah pengalaman seorang yang kita kenal keras. Kita kenal sangat luar biasa atosnya. Bahkan dia itu penampilannya nggak ubahnya seorang yang nggak enak dilihat, nggak good looking. Bajunya dari kulit unta, makannya belalang, minumnya dari madu hutan. Itu nggak banget mukanya ditumbuhi oleh jenggot ya, jenggot bukan janggut. Oleh jenggot juga kumis yang semakin panjang, rambutnya mungkin awut-awutan nggak pernah disisir. Zaman itu belum ada sisir ya. Tapi at least jenglot. Jadi kita akan membicarakan tentang Yohanes Pembaptis, betul. Bapak Ibu, saat kita membaca Injil ini, Yohanes ini ceritanya sedang ada di dalam penjara. Dia ini tidak hanya di penjara hanya fisiknya saja, tetapi batinnya juga. Dia sendirian, dia terpinggirkan, dia menunggu masa-masa akhir hidupnya akan datang. Ada yang bisa menjelaskan kenapa Yohanes di penjara? Jadi Yohanes istilahnya ngeritik atau melarang atau mengecam Herodes yang mengambil istri. Itu benar juga, termasuk dia membaptiskan banyak orang. Itu juga semacam jadi ancaman untuk pemerintahan saat itu. Jadi bayangkan saat Anda mengkritik, saat Anda berbuat benar, saat Anda berbuat baik, tetapi Anda harus dipenjarakan, baik fisik maupun mental Anda. Padahal sebenarnya dengan kritikan itu, kita itu sedang membuka jalan untuk mereka yang haknya diindahkan. Sama seperti dengan Yohanes, bahwa dia itu membuka jalan bagi Tuhan. Dialah yang mempersiapkan hatinya banyak orang, dan dialah yang berani bersaksi demi kebenaran. Bayangkan. Coba dibayangkan. Sehingga suatu saat Yohanes mendengarkan tentang karya Yesus, Yohanes ini nitip omongan sama seseorang ya. Tolong dong ditanyain sama si Yesus itu ya, sama si Mas Yesus, coba ditanyakan. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah aku menantikan orang lain? Bapak Ibu, ini tuh terdengar miris dari seseorang yang selama ini memperjuangkan satu hal baik, tapi dia malah nanya, emang kamu ya yang aku tunggu? Jenengan toh yang tak tunggu untuk sanes lintune kah? Bukan orang lain ya kah? Ini mungkin terdengar seperti orang yang kehilangan iman, padahal ini adalah pertanyaan dari seseorang yang lelah. Kita tahu bahwa Yohanes itu bukan malaikat, bukan sebangsa makhluk halus yang suci. Enggak, dia manusia biasa. Dia bisa lelah. Dan itu adalah pertanyaan yang sangat lelah, tapi jujur. Dia bicara dari dalam hatinya, semacam akhirnya kalau ikut anak-anak galau zaman sekarang, akhirnya jadi begini. Hidupku tuh salah arah nggak sih? Sudah benar nggak aku memperjuangkan ini? Ataukah semua yang kulakukan ini akan sia-sia? Kok aku dimasukkan ke dalam penjara? Menariknya, saat pertanyaan itu sampai di telinga Yesus, alih-alih mengatakan, ya Yohanes, akulah Mesias yang kamu tunggu. Tetapi Yesus menjawab, Yesus tuh gak pernah ya Bapak Ibu ya bilang, ya aku anak Tuhan. Ya hampir tidak pernah mengatakan itu kalau gak kepepet. Dia akan selalu memberikan perumpamaan-perumpamaan. Dia akan selalu membuat kita berpikir. Karena kalau kita berpikir, maka kita akan sehat. Dia gak mau menyuapi kita, gak akan. Yesus tuh akan memberi nasi dengan piringnya, dengan sendoknya, maem dewe. Gak ada suap-suapan.
Apaan hari gini suap-suapan ya. Jadi Bapak Ibu, alih-alih mengatakan ya akulah Mesias yang kamu tunggu, Yesus itu justru malah berkata gini 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 gini. Sudah kamu pergi, katakan sama Yohanes ya bahwa orang buta itu akan melihat, orang lumpuh itu akhirnya berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan, kemudian orang miskin diberitakan kabar baik. Yang terakhir ini saya suka miris Pak hadisnya. Orang miskin diberitakan kabar baik. Kenapa nggak orang miskin jadi kaya gitu? Nggak, bercanda. Jadi Yesus itu selalu menunjukkan clue, menunjukkan petunjuk, menunjukkan indikator tentang apa saja yang bisa dipulihkan. Jadi Yesus pernah seperti ini berkata ya, jangan nilai aku dari bayanganmu tentang Mesias, tetapi lihatlah apa yang sedang dikerjakan Allah. Jadi kalau Anda melihat Pak Hadis seperti ini, jangan melihat dia sebagai Pak Hadis, karena dia Pak Hadis, karena dia selalu ke gereja dan sebagainya, tidak. Tetapi buah yang dihasilkan oleh Pak Hadis seperti apa? Oh misalnya berhasil mendidik Ines jadi pembawa firman. Tepuk tangan. Ini contoh ya. Jadi kita tidak melihat Pak Hadis dari Pak Hadisnya, melihat dari buah yang akhirnya dihasilkan oleh Pak Hadis. Sama seperti Allah, sama seperti Mesias. Jangan lihat ini aku Yesusnya, jangan. Tapi lihat hasilnya apa. Dan disitulah letak penghiburannya Yohanes. Orang tuh kalau galau tuh butuh dihibur ya. Sometimes kita tuh nggak kepengen dihibur itu dengan cara dinasehati panjang lebar, tidak. Kadang-kadang diberi bahu untuk menangis itu cukup. Hanya dibilang ya aku ngerti situasimu, kamu bisa ngomong banyak hal sama aku. Atau kadang-kadang cukup dengan 2 kata, aku di sini loh. Itu 3. Aku di sini. Itu sudah melegakan. Dan kata-kata Yesus ini terbukti menghibur Yohanes. Bukan karena ia dibebaskan, karena Yohanes nggak pernah dibebaskan pada akhirnya. Bukan karena ia tahu hidupnya akan diperpanjang, karena tidak juga. Tetapi karena ia tahu Tuhan itu bekerja. Bekerja padahal nggak lewat dirinya lagi, dan bukan di tempat di mana ia berada. Ini nih kalau saya, akhirnya saya yang akan sedih. Oh aku tuh nggak dibebaskan ya ternyata. Hidupku tuh nggak akan panjang lagi ternyata ya. Kalau saya akan merasa seperti itu. Tapi Yohanes enggak. Dia adalah orang yang pantang menyerah. Dia adalah orang yang berani. Karena sejak awal dia sudah berani untuk menentang ketidakbenaran. Itulah Yohanes. Dia itu radikal banget. Dia akan ngomong yang nggak suka, yang nggak dia suka. Dia akan ngomong mana yang tidak benar. Karena memang benar-benar dia adalah orang yang digambarkan pertama oleh Yesus. Jadi hal apa sih yang paling menyakitkan dalam posisi Yohanes saat ini? Apakah Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Aku, Apa itu? yaitu dia tidak dibebaskan sama sekali. Itu belum menyakitkan loh untuk Yohanes. Sudah oke, tapi masih kurang sakit lagi. Karena Yohanes akhirnya menerima bahwa ia tidak akan dibebaskan. Oke, saya bantu Bapak Ibu untuk menjawab hal ini ya. Bahwa Yohanes akhirnya tidak bisa menyaksikan sendiri pemulihan-pemulihan yang sedang terjadi. Dia cuma dengar kabarnya Mbak Fei. Bayangkan Anda yang buka jalan, Anda dibuang misalnya, kayak Bung Hatta. Padahal di sana di tempat Anda berkarya sebelumnya terjadi pemulihan. Anda cuma dengar kabarnya doang. Akhirnya kota itu berhasil diselamatkan loh. Orang itu akhirnya bisa diselamatkan loh. Dan banyak orang bersuka cita atas keselamatan akan pemulihan orang lain, tapi tidak pernah mengingat